Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal imana mujarradut tasdiqi wa ammal iqraru fahuwa syartun li ijra'i ihkamil mu'minin. Wa'lam lan warwa sapa sira annal imana ing satemene iman iku mujarradut tasdiqi murnine beneraken. Iku mujarradut tasdiqi murnine beneraken. Wa amal iqraru anapun utawi ngakoni iku fahuwa maka utawi ikrar iku syaratun dadi syarat li ijra'i ahkamil mu'minina maring nglakokaken pira-pira hukume pira-pira wong kang iman. Li ijra'i ahkamil mu'minina maring nglakokaken pira-pira hukume pira-pira wong kang iman. Oleh ijra' fid dunya ing dalam dunya bayane minat tawarusi nyatane waris-warisan wal munakahati lan nikahan wassalati lan nyolati alaihi ngatasi mayyit wal mutalabati lan nyuprih bizakati kelawan bayar zakat wa ghairi dzalika dan sakliyane mengkono at-tawarus wa ghairi dzalika dan sakliyane mengkono at-tawarus. Wa hadzal qaulu utawi ikilah pendapat iku li jumhuril muhaqqiqinah kaduwe mayoritas piro-piro ulama ahli tahqiq. Iku li jumhuril muhaqqiqinah kaduwe mayoritas piro-piro ulama kang ahli tahqiq. Makna al-muhaqqiqin itu ulama kang nyata akan hukum kelawan sak dalile itu bi. Wa inda ba'dihim lan iku ing dalam mungguhe sebagian ulama annal iqrar utawi sak temene ikrar iku syaratun dadi syarat fi sihhatil imani ing dalam sae iman. Wakilan lan den ucapaken opo annal imana satemene iman iku al iqraru iqrar wa tasdiqu lan beneraken ma'an halih bareng. Wa hadza utawi ikilah kil iku lil imami Abi Hanifah kaduwe al imam Abi Hanifah wa jama'atin lan golongan minal asyairati saking piro-piro kelompok Asy'ariyah. Contone kal Qadhi kaya al Imam Qadhi rupane Abi Bakrin al-Baqilani Syekh Abi Bakrin al-Baqilani waqtarahu lan milih engkil sapa As-Sarakhsi Imam As-Sarakhsi. Wakilah lan den ucapaken opo annal imanah sak temene iman iku al iqraru iqrar wa tasdiqu lan beneraken wal amalu lan ngelakoni bi awamirillahi kelawan piro-piro perintah Allah wa hadza utawi ikilah kil yang nomor 2 itu
iku li jumhuril muhaddisina kaduwe golongane pira-pira ulama ahli hadis. Iku li jumhuril muhaddisina kaduwe golongane pira-pira ulama ahli hadis. Wal mu'tazilatih lan kaum al mu'tazilah, wal khawarij lan kaum al khawarij. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal imanah mujarradut tasdik. Perlu kita ketahui bahwa keimanan itu pada hakikatnya adalah hanya membenarkan saja. Jadi urusan kulah ben sampian selaku orang yang beriman, yakin sebagai Allah itulah sebagai Tuhan kita, itu cukup kelaban tasdik, membenarkan di hati, meyakini cekman Allah itu betul-betul Tuhan. Itu sudah cukup untuk keimanan. Artinya misalkan ada orang kafir di situ ingin masuk Islam, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat tanpa ada satupun orang yang tahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tanpa diikrarkan kepada orang lain, itu sudah cukup. Antara dia dan Gusti Allah, itu sudah cukup. Akan tetapi ketika ada orang kafir ingin masuk ke dalam agama Islam tanpa didasari ikrar, berarti tidak menjelaskan pengakuannya di hadapan banyak orang, maka orang kafir itu secara hukum duniawi tetap tidak diperlakukan sebagaimana orang yang beriman. Sehingga orang kafir itu yang melakukan tasdik, pembenaran terhadap Allah, mengakui akan kebenaran Allah selaku Tuhan, itu beliau tetap dihukumi sebagai orang kafir aifid dunia, di dunia itu. Contohnya nanti dimakamkan di pemakaman orang-orang kafir dan tidak ada tuntutan untuk membayar zakat nantinya, tidak ada hak untuk mendapatkan warisan dan seterusnya. Lah disinilah fungsi daripada ikrar. Lah kenapa orang kafir ketika ingin masuk ke dalam agama Islam kok harus ikrar? Ikrar di sini tujuannya adalah syartun li ijra'i ahkamil mu'minin, sebagai syarat untuk menerapkan hukum-hukum orang-orang yang beriman. Man orang kafir nika masuk ke dalam agama Islam pas ikrar di hadapan banyak orang, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi cek tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi cek Nabi Muhammad adalah utusan Allah, di hadapan banyak orang. Maka setelah terjadi ikrar, dia dihukumi muslim ai fi hukmid dunya wal akhirah. Dunya diperlakukan sebagaimana orang mukmin, di akhirat juga hubungan antara dia dan Allah itu seperti hubungan antara Allah dan orang mukmin. Mukmin fid dunya wa mukmin fil akhirah. Ini fungsi daripada ikrar. Hukum-hukum yang terlaku bagi orang mukmin di atas dunia itu banyak, seperti tawarus, mendapatkan hak warisan. Kemudian di situ al-munakahah, hukum dalam pernikahan. Itu seperti orang kafir tidak boleh kawin dengan orang Islam. Hukum-hukum yang semacam itu terlaku bagi orang-orang yang mukmin di atas dunia, gitu ya. Wassalati alaihi, mensolati dia ketika nanti meninggal dunia. Ketika berdereng kafir, tasdik, percaya betul jaman Allah itu Tuhan.
bahkan dia mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak diikrarkan kepada orang lain, maka menurut pendapat ini dia ketika meninggal tetap tidak bisa disolati. Kenapa? Karena secara hukum dunia dia tidak tergolong orang-orang yang mukmin gara-gara tidak ikrar. Jadi syaratnya ikrar. Wal mutalabati biz zakat, orang ini juga tidak wajib untuk bayar zakat. Artinya tidak ada tuntutan terhadap dirinya untuk wajib membayar zakat, karena secara hukum dunia tidak dianggap, masih belum dianggap selaku orang mukmin, walaupun secara hakikat dia sudah mukmin menurut Gusti Allah, menurut pandangan Gusti Allah. Wa hadzal qaulu li jumhuril muhaqqiqin. Lah, pendapat yang pertama ini adalah pendapat mayoritas ulama ahli tahqiq. Makanya di sini ada banyak khilafiyah nantinya. Kemudian wa inda ba'dihim, menurut sebagian ulama yang lain, annal iqrar syartun fi sihhatil iman. Cuman ikrar itu adalah syarat sahnya sebuah keimanan. Kalau mengikuti pendapat yang kedua ini berarti orang menkurukun tasdik saja, membenarkan cuman pengiran itu Allah, tapi tidak ikrar di hadapan banyak orang. Versi pendapat yang kedua ini dia tetap bukan orang yang iman fid dunya wal akhirah. Nah, ini sangat ekstrim gitu kan. Bahkan ada pendapat yang lain, menurut qil innal imanah al iqrar wa tasdiqu ma'an. Menurut satu pendapat, dan informasinya satu pendapat nikah miliknya Imam Abu Hanifah. Beliau menyatakan bahwa yang dinamakan iman itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, adanya tasdik, pembenaran terhadap Allah, ngakonin cuman Allah itu betul-betul Tuhan. Yang pertama, kudu yakin. Yang kedua, harus ikrar di hadapan banyak orang. Dan keduanya harus mutalazimaini, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya keduanya harus betul-betul dijalani. Pertama, ateh di situ mantap, yakin cuman Allah itu Tuhan. Yang kedua, ada pernyataan dan pengakuan di hadapan banyak orang. Nikah menurut pendapat versi Imam Abu Hanifah. Bahkan bukan hanya Imam Abu Hanifah di sini, wa jama'atin minal asy'ariyah, segerombolan beberapa ulama dari kelompok Asy'ariyah, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah, seperti beliau Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakrin Al-Baqilani. Bahkan ada sebagian ulama juga yang mendukung pernyataan Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam As-Sarakhsi. Tapi bagi kita bebas mengikuti pendapat yang mana, karena ini persoalan akidah. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke pendapat yang pertama, karena menurusan keyakinan itu seoding dikekerokun Gusti Allah. Sehingga man abe nikah atih pun nerema, yakin betul cuman Allah itu Tuhan. Allah Maha tahu. Pasti dia sudah beres masalah keimanannya. Ia anggap sebagai orang iman. Cuma pengakuannya masih belum. Bahkan ada juga pendapat yang nomor 3. Pendapat yang nomor 3 lebih sulit lagi. Apa isi pendapat ketiga? Innal imanah al-iqrar wa tasdiq wal amalu bi awamirillah. Seekoca iman itu pertama harus tasdik, membenarkan cuman Allah itu sebagai Tuhan. Pertama, kudu yakinin dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua harus ikrar di hadapan banyak orang. Ada pengakuan. Di samping itu tidak cukup masih
harus melaksanakan seluruh perintah-perintah Gusti Allah. Berarti menurut pendapat sekedelok ni kakang kui ahli maksiat, orang kafir di situ ingin masuk Islam, yakin cuman Allah itu Tuhan, lastari ikrar di hadapan banyak orang, bejeng-bejeng dia tidak mau sholat, maka tetap tidak sah keimanannya. Kenapa? Perintah Allah tidak dijalankan. Beda telok syarat menurut pendapat senomor telok ni kaki. Wa hadza li jumhuril muhaddisin wal mu'tazilah wal khawarij. Pendapat saya terakhir yang berat tadi itu adalah pendapat dari jumhuril muhaddisin, mayoritas ulama ahli hadis dan kaum mu'tazilah. Kemudian di sini ada kaum khawarij juga. Ketiga kelompok ini menyatakan syarat sahnya keimanan harus memenuhi 3 komponen di atas: tasdik, ikrar, kemudian menjalankan perintah Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.